Iya, halo. Iya, aku udah berusaha kok. Iya, aku yakin nanti pasti dapat duitnya ya. Aku pengen ibu sembuh lah. Iya, aku harus dapat duitnya biar ibu bisa operasi. Aku juga udah berusaha. Iya, iya, iya. Mas, gimana? Udah dapet uangnya belum? Mas? Belum. Oh. Tapi kan kita harus ngasih uang muka, Mas, ke rumah sakit. Adikku tuh dari tadi udah telepon. Kita udah ngasih uang muka sekarang. Ya, Mas. Iya, aku tahu. Tapi aku juga udah usahakan, udah minjem sana sini, udah nyari gimana caranya. Belum dapat juga kan? Ya, tapi gimana, Mas? Kasihan ibu, Mas. Kalau hari ini kita nggak ngasih uang muka, ibu tuh ngajak operasi, Mas. Iya, aku tuh tahu. Aku juga kasihin, itu kan ibuku juga kan. Ibu tuh sakit keras. Mas tuh harus berusaha lah nyari di mana. Iya, sabar. Kenapa sih sabar? Berdoa, udahlah kita sama-sama usaha kan. Aku udah bilang aku udah usaha. Aku udah muter-muter, udah pinjem sana sini. Belum juga dapat kan? Tapi siang ini, Mas, harus siang ini. Ya udah. Ibu lah, Mas. Ya udah, aku mau nyari. Bener ya, Mas ya? Mas harus siang ini, Mas. Mas usahain bener ya, Mas ya? Mas, Iya. kan ibu harus operasi, Mas, yang ini. Kalau nggak ada duit, gimana kita bisa bayar uang muka, Mas? Kalau nggak ada uang muka, ibu terus gimana? Masa Mas nggak siang sama ibu, Mas? Untuk pagi-pagi udah bikin gede banget sih. Iya, aku tahu, aku bakal nyari. Udah kok. Mana? Tati ya. Ya. Halo. Iya. Iya, aku sama Mas Pras tuh udah nyari berhari-hari juga nggak dapet duit kok. Sabar, kenapa sih? Iya, nanti siang. Usahain aku dapet duitnya. Ya, kamu usaha kayak apa gimana? Udah lah gini deh. Nanti kalau misalnya aku nggak dapet duit, udah lah ibu nggak usah operasi. Pagi marah. Halo. Iya. Iyalah, aku pasti cari duitnya kok. Iya, nanti sebelumnya satu. Udah nih, iya, aku mau pergi. Udah, nggak usah telepon-telepon lagi. Bang. Berusaha nyari. Bawel dari tadi. Siapa lagi nih? Mbak Mira, apa kabar? Baik, Ibu. Iya. Aduh, repot-repot. Kok tumben ini pagi-pagi sudah main ke rumah? Iya, Bu. Ada keperluan apa? Aduh, gimana ya, Bu, yang ngomongnya ya? Saya
Gini Bu, saya pagi-pagi datang ke sini. Iya. Ya, saya tuh lagi butuh Bu. Iya. Sesuatu, saya lagi ada musibah. Oh, apa itu? Ibu saya lagi sakit keras Bu. Iya. Sekarang di rumah sakit. Iya. Dan ya saya tuh harus ngasih uang muka Bu ke rumah sakit. Kalau tidak, Ibu sakit apa, Mbak? sakit keras Bu. Jadi siang ini tuh harus dioperasi, butuh uang Bu. Gitu. Oh, saya ikut prihatin. Lalu Iya. apa yang dapat saya bantu? Ya maaf Ibu sebelumnya. Gini, gimana kalau misalnya saya ambil dulu ya Bu ya jatah uang arisan, gimana Bu? Gitu ya. Begini Mbak Mira, saya tidak bisa mengeluarkan uang arisan itu Mbak. Aduh tapi Bu, saya mohon sekali Bu. Saya tuh butuh uang itu Bu. Ibu saya tuh lagi sakit keras. Saya tuh harus ngasih uang muka Bu. Gimana nanti jadinya Bu saya kalau misalnya saya nggak bisa ngasih uang mukanya Bu? Saya sebenarnya juga ingin membantu, tetapi ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak, dengan uang milik teman-teman kita yang Mbak Mira tentu tahu kita sudah sepakat kan bahwa uang itu bisa keluar saat kita kumpul arisan dan yang mendapatkan itu yang keluar dari kocokan di arisan itu. Masa sekarang tiba-tiba saya harus mengeluarkan untuk Mbak Bu, Mira? tapi saya mohon Bu, saya pinjam dulu Bu ya. Lalu nanti apa yang saya Gimana bertanggung jawab nasib pada saya Bu teman-teman? nanti Bu? Saya mohon Bu. Ya Bu ya, saya mohon. Kasihan Ibu saya ingin harus operasi Bu. Saya harus ngasih uang Maaf Pak. sekali-kali ini saya tidak bisa membantu. Ibu gimana sih Bu? Kenapa sih Ibu kaku banget sih Bu? Saya tidak kaku. Saya hanya memegang perjanjian antara kita dan teman-teman. Iya, tapi apa susahnya sih Ibu ngasih lah Bu uang pinjaman buat saya Bu. Ini demi ibu saya. Ini nyawa ibu. Ini saya, uang Bu. orang banyak, Mbak, dan jumlahnya tidak kecil, jutaan. Ya tapi mohon lah Bu, ibu tuh nggak punya hati banget sih Bu. Rasa kemanusiaan ibu tuh di mana Bu? Cuma minjemin uang buat ibu saya aja nggak bisa. Mbak Mira nggak bisa menuduh saya seperti itu. Ya Bukan jelas lah, karena- sekarang saya cuma minta kayak Bukan gitu. karena masalah, Mbak. Udah lah Bu. Ibu tuh payah kayak gitu aja nggak bisa nggak sih? Mira, senangnya sendiri kamu bertingkah di rumahku. Pakai banting gelas segala. Kau dan anak muda tidak tahu sopan santun. Pantas kamu sulit mendapat duit pinjaman karena sikapmu itu. Mira. Kenapa sih cuma mau pinjam uang arisan aja nggak boleh? Dan lagi usahaan kayak gini nggak ada orang yang mau bantuin. Kemana lagi ya? Cari ya. Siapa lagi nih? Halo? Aduh, apaan lagi sih? Iya, aku juga lagi berusaha nyari. Ya kamu jangan nuntut aku lah. Kamu tuh harusnya juga ikut nyari kemana atau gimana. Jangan sabarin nelfon nanya terus. Udahlah. Pusing. Aku telepon suamiku aja dah. Terus nanya Mas Pras. Ya, halo. Halo, Mas. Gimana? Gimana apa? Ini belum lah. Ya ampun, Mas tuh harus berusaha nyari duitnya, Mas. Tadi ada penelpon, katanya ibu jam 1 harus dioperasi. Iya, aku tahu. Ya, kita harus inilah, Mas, dapetin uangnya. Ya, kira-kira jam 12 lah, Mas. Ya udah, lebih sabar ya. Kalau kita nggak dapetin duitnya, ibu gimana, Mas? Nggak bisa operasi. Iya, ya udah, diam ngapa sih? Bentar, masih siapa sih?
Jual cincin aja ya. Kalau aku jual cincin, mana ya? Tapi aku harus dapetin duit biar orang ibuku bisa operasi. Udahlah, daripada jual perabotan rumah juga gak cukup. Udah, pergi sekarang. Udah pulang, Mas? Udah. Oh ya gimana, Mas? Udah dapat uangnya? Ya gimana ya, Mas? Ya aku dari tadi teleponin adikku terus. Kita tuh harus ngasih uang muka ke dokter, Mas. Bingung. Mana ya, Mas ya? Terus kamu kemana? Aku harus ke toko emas. Ngapain? Aku mau jual cincin ini, Mas. Cincin. Iya, Mas. Aku tuh butuh duit. Ibu itu harus dioperasi yang ini, Mas. Kamu tahu kan itu cincin nikahan kita? Iya, aku tahu. Tapi aku tuh butuh duit, Mas. Hah? Kamu sadar nggak sih? Iya, aku sadar. Kita tuh nggak ada uang, Mas. Ibu tuh butuhin sekarang. Kamu tahu nggak? Kamu bisa dengerin. Kita masih bisa cari alternatif lain kan? Alternatif lain tuh apa, Mas? Hah? Cuma adanya ini, Mas. Aku harus jual ini. Kalau kamu jual itu, sama aja kamu tuh nantang kita itu pisah. Ngapain sih, Mas, bilang-bilang bisa-bisa? Iya kan? Itu kan salah satu-satunya bukti pernikahan kita kan? Hah? Ya udah, sekarang kalau Mas pengen pisah, oke kita pisah. Benar? Iya. Bisa? Iya. Oke. Mas, aku butuh duit, Mas. Ya udah, cari aja sendiri. Mas, mau kemana? Bodoh, pergi. Mas, tolong, Mas. Aku butuh duit, aku janji ini. Mas! Mas, gimana lagi nyari uang? Mana lagi ya nyari uang buat ibu? Aku sudah penting ngomong kenapa operasi ibu nggak bisa operasi. Apa itu lagi? Iya, halo. Iya, aku udah berusaha kok. Iya, aku yakin nanti pasti dapat duitnya ya. Aku pengen ibu sembuh lah. Iya, aku
harus dapat duitnya biar ibu bisa operasi. Aku juga udah berusaha. Iya. 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 Kayak dengar suara teriakan. Dari mana ya? Misi Bu Mira. Bu Mira. Bu Mira. Permisi Bu Mira. Nggak ada orang. Bu Mira. Bu Mira di dalam. Bu Mira. 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 Bu Mira kenapa Bu Mira? Bu Mira. Bu Mira. Bu Mira. Bu Mira nggak apa-apa? Bu Mira. Tolong. 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 Ah. Bu Mira kayak pingsan. Bu Mira kayak pingsan. Ayo Mas, bantu Mas. Mas, ayo Mas. Itu di sana Mas. Bu Mira, Bu Mira. Pingsan ini. Sepertinya kesetrum tadi. Sebelah sana ada kasur. Siapa ini Bu? Siapa Bu? Mas. Ayo Mas. Bawa ke sana Mas. Ada kasur Mas. Ayo Mas. Ibu tolong buka kasurnya Bu. Aduh, tolong. Aduh, kasihan. Bawa kipas. Coba tolong disadarkan. Sepertinya kesetrum ya. Bu, Bu Mira, Bu, kenapa Bu? Bu, Bu Mira. Saya telepon ke Pak Pras ya. Ditelepon coba suaminya Mas. Ditelepon suaminya Mas. Bu, Ibu, Ibu kenapa Bu? Ibu, sadar Bu. Ibu, sadar Bu. Gimana Mas? Nggak nyambung. Oh gini aja, Mas, Bu, biar saya ambil mobil Biar aja diantarkan, buat Pak antar Pras. banyak ke rumah sakit. Yaudah cepet aja, langsung bawa. Ya Mas, cepat Mas. Harus bawa ke rumah sakit ya. Mas. Bukain Bu, Ibu cepat Bu, bukain Bu. Buka cepat Mas. Mas, masuk. Ya, ini. Ya, langsung bawa ke rumah sakit. Tolong jaga ya Mas ya.
Isi, Pak. Mas. Itu istrinya kayaknya Mas perempuan. Pingsan perempuan. Mas, cepat nyusul aja. Jangan bercanda, Mas. Iya, betul Mas. Barusan Mas. Gawat ini Mas. Cepat sekarang ke rumah sakit Mas ya. Serius? Iya, serius Mas. Barusan aja, barusan. Beneran nggak, Mas? Beneran? Beneran. Barusan aja Mas. Masnya nyusul sekarang. Mas. Ibu sudah ditangani dokter. Gimana cerita? Ada tidak pingsan di rumah. Terus? Saya dengar teriakan sebenarnya. Tapi udah tangan dokter lagi. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa bener. Tapi nggak apa-apa bener kan? Keluarganya Ibu Mira, Oh, saya Bu. suaminya? Iya. Ya, ini sudah kami tangani, kondisinya sudah siuman. Nanti kalau Bapak mau lihat bisa saya siapkan obat-obat. Tapi nggak apa-apa kan, Bu? Tidak apa-apa. Alhamdulillahnya mungkin sengatannya hanya daya tolak aja, tidak begitu mempengaruhi kesehatan. Nah, silakan Pak. Makasih. Ya. Sayang. Kamu kenapa? Aku tadi sangat listrik, Mas. Kok tadi aku Pikirinnya, ya, yang penting pikirin kamu aja sendiri gimana. gimana sih? Tadi katanya di ban. Sekarang aku yang sudah di atas. Nggak tahu aku kalau fobia sama ketinggian ini. Gimana sih? Tadi katanya di ban. Sekarang mah aku yang sudah di atas. Nggak
Nggak tahu aku kalau fobia sama ketinggian ini. Enggak sih, aku lagi beresin ini. Ya Allah, tunggu. Ayo bantuin dong. Kamu kapan balik? Kemarin? Ya ampun, Ya Allah, Ratna, lu tambah gendut banget. Lu tambah cantik banget, sumpah. 2 tahun, ya ampun. Kamu nyampe. Gue baik banget, ya ampun. Ini kenalin nih adik gue. Halo, Ratna. Iya. Esti, lu gantiin kakak ya. Lu gimana sih, Kak? Tadi kan katanya kakak yang atas, kok yang di bawah? Esti, ini tuh teman kakak 2 tahun nggak ketemu. Kak, tapi kan Esti takut, Kak. Tinggi-tinggi kayak gitu. Alah, cuman kayak gini doang, cuma segitu. Kakak aja berani. Oh, Esti gitu gimana? Enggak, yuk, kita masuk ya. Udah nggak apa-apa, yuk. Bentar aja tuh, main, yuk. Ayo masuk. Masuk sini. Ya Allah, kamu. Ayo masuk. Aduh, makasih, Man. Duduk dulu. Aku lagi duduk dulu ya. Allah, gak usah aku repot sama sahabat sendiri. Nggak apa-apa, tunggu bentar ya. Oh, iya. Gimana kabar kamu? Aduh, gue baik banget. Aduh, makasih nih. Ini aku minum dulu ya. Manis nggak? Gimana ceritanya? Ya, gitu lah. Dari Jakarta. Ya Allah, gila. Gimana sih? Tadi katanya di ban. Sekarang aku yang suruh di atas. Nggak tahu aku kalau fobia sama ketinggian ini. Gila sih. Lo sih kagak mau ikut tuh kuliah di sana. Harusnya ikut. Iya, tapi kan gue ada rencana juga kan mau kuliah di sana ya. Cuma nggak boleh sama nyokap, katanya disuruh nungguin tuh si siapa tuh? Adik lo Esti itu. Dia kan gitu. Emang sih
Iya, maksudnya si kecilnya sih lo jadi paling dia nggak- juga sih ya kayak gitu. Tapi berarti kalau lo udah lulus, mendingan lo jalan aja bareng gue gitu gimana? Iya ya, iya nggak. Biar kita bisa ngumpul lagi, biar kita bisa barengan lagi ya gitu. Ngomong-ngomong SD gimana? itu tadi dia naik ke atas kan? Oh iya ya, lalu nggak kasihan sama adik lo? Kenapa emang ya? Lo dia kan naik ke atas kayak gitu. Ya tadi gue naik. Iya, maksudnya kan ya harus ngumpul di sini bareng sama kita ngobrol-ngobrol gitu. Atau ya lo kagak mau ya udah kita ngobrol-ngobrol berdua aja. Mungkin lo kangen sama gue gitu ya. Tapi kok nggak ada sih? Kakinya nggak ada. Coba deh lihat. Mana? Lo jangan bercanda. Mana? Agak-agak penting-pentingan kita lihat lagi. Esti. Ya, habis itu. Ada bagian kepala, dada, bentuk-bentuk? Tidak ada. Kamu tenang aja. Sekarang adikmu tuh sudah dibawa ke rumah sakit. Sudah kamu percaya pada dia sama dong. Ini enggak, pokoknya semuanya gara-gara gue. Apa? Pina, kakinya tadi tuh benar-benar bengkak dan merah banget. Aku tahu. Kamu mau kemana? Ke tempatnya Esti. Ya udah kamu di sini aja udah. Udah di sini aja. Kamu percaya sama dokter udah. Kamu duduk aja di sini. Lagi pula adikmu tuh kenapa bisa kayak gitu sih? Gimana keadaannya sayang? Udah gak apa-apa kok kak. Mungkin kakak ya sih gara-gara kakak jadi kayak gini.
Iya kak, Esti juga teledor kok. Gara-gara kakak tadi kan minta kamu, terus kakak juga kan yang nyuruh kamu naik ke atap. Iya kak. Juga kasus sama gue. Gue harusnya nggak ada itu. Udah Kak Ratna. Enggak. Udah jadi Esti juga yang teledor kok. Dia sih nggak sering keseimbangan. Maafin. Terima kasih ya. Udah jadi dia nggak sakit. Oh, Esti maaf ya. Mukanya tuh gimana sih? Iya nih, wangi. Gak tau adanya sakit, Mel. Aduh, maaf ya sayang. Sebuah pekerjaan harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jika didasari pada perasaan kesal, bisa membuat petaka yang merugikan diri kita. Seperti halnya yang terjadi pada Esti. Dia begitu kesal dengan Rani yang menyuruhnya untuk membersihkan daun kering yang ada di atap rumahnya. Kekesalannya dengan Rani membuat Esti tidak berkonsentrasi dengan apa yang dikerjakannya. Hilangnya keseimbangan saat berdiri di atap rumahnya membuat Esti terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini membukakan hati Esti untuk melakukan sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kalau maut mendatangi Anda, apakah ia akan memberikan kesempatan kedua juga?